Halo semuanya, apa kabar? Sekali lagi ketemu saya, Kris Angkasa, di Makan Siang Dibayarin. Nah, jadi episode kali ini, kalau Anda yang sudah pernah tahu, saya bilang bahwa ini adalah episode yang literally makan. Ini episode mukbang. Jadi di sini saya udah ada makanan saya persiapkan. Ada yang tahu ini apa? Oke, ini fried chicken. Kemudian ada juga, wow. Nah, buat kalian-kalian yang tahu di masa pandemi ini banyak sekali yang jualan ya. Jualan di tengah jalan itu perusahaan ini yang gua salut banget ya. Ini bukan endorsement, ini hanya for the sake of video ini kan. Saya dibilang harus lebih kreatif, lebih menarik, dan saya lihat kok orang-orang yang mukbang itu viewernya banyak ya. Nah, kita akan lihat apakah saya mukbang di sini banyak orang yang bakal nonton. Kita lihat viewernya apakah ini jadi video dengan view terbanyak. Kalau kemarin video view terbanyak itu masih batu bara, mengenai batu bara. Kita lihat apakah video makanan ini adalah menjadi yang paling populer. Oke, anyway, kita sudah mau memasukin Desember. Semoga saja semua sehat. Oh, ada yang mau lihat ya? Nah, ini yang lihat-lihat makanannya. Oke, ini makanannya. Jadi kita udah mau masuk Desember. Semoga semua masih aktif belajar ya. Karena tahun ini buat saya sendiri adalah tahun yang penuh pembelajaran buat saya. Kan, jadi semoga teman-teman semua yang aktif belajar tahun ini jangan kendor tahun depan, karena ini tahun yang membuat kita bilang ayo belajar 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 dan membuat satu momentum buat kita. Tapi jangan sampai tahun depan kita jadi kendor ya. Anyway, sambilan saya ngomong sambilan pizza. Saya biasanya suka yang sebenarnya American favorite sama apalagi ya satu, meat lover itu kalau lupa. Nah, makan pizza pakai sausnya KFC kan. Aduh, nah tentu saja buat temen-temen yang udah lihat mungkin pasti sudah bisa menebak nih. Nah, ini video tentang apa? Sebenarnya ya makanan juga. Cuma hari ini kita akan bicara 3 perusahaan ini. Nah, nah buat temen-temen yang masih di rumah itu, kalau kalian mau makan ya makan aja. Saya dari siang belum makan tadi. Ya. Jadi ada satu pelajaran penting kalau Anda tahu sendiri ya. Di video saya berusaha memberikan pelajaran yang mungkin belum didapat, belum pernah diekspos oleh uh, edukator lain. Kan karena saya tidak mau mengulangin apa yang sudah pernah dibicarakan. I'm trying to contribute more. Nah, tentu saja pelajaran hari ini Anda akan bisa melihat sebenarnya sudah ada banyak di luar. Cuma komplain orang kebanyakan adalah dalam bahasa Inggris. Dan terkadang contoh kasusnya atau studi kasusnya tidak sesuai. Nah, hari ini saya akan mencoba mengambil pelajaran ini dan saya apply di perusahaan Indonesia. Capek juga men ngomong sampai makan. Aduh. Ini Pizza Hut. Ini Starbucks. Sebenarnya ya, saya itu ada coffee shop, tapi karena coffee shop saya nggak mungkin kasih kalian laporan keuangannya dong. Makanya saya pakai Starbucks. Sorry guys yang belum makan, yang puasa, gue harus makan. Nah, ini harus gue makan sih. Ini sebelum kita mulai. Buat kalian yang nanti males lihat gue makan ya, nanti gue di YouTube bakal buat link langsung belajarnya. Kalau bisa langsung kayak sana. Oh, kalau aku makan duluan. Biasa kulit aku paling suka makan terakhir. Ya. Anyway, balik lagi. Nah, apa yang kita mau pelajari hari ini
itu saya akan berbicara tentang yang namanya capex. Nah, capex ini sering di underestimate orang. Orang sering mikir ya udah capex adalah uang yang kita keluarin, ya. That's it. What's wrong with capex gitu? Ada apa lagi yang bisa kita pelajari dari capex ya? Duit yang kita keluar, ya udah gitu loh. Nah, banyak orang nggak tahu capex sebenarnya itu sebenarnya secara accounting punya limitasi sehingga kita tidak mengerti capex itu ada dua jenis. Dan hari ini saya akan jabarkan itu dan Anda akan ngerti kenapa saya ngambil makanan atau ketiga perusahaan ini sebagai contoh dari apa yang saya mau ajari hari ini. Nah, kalau Anda tahu kenapa, nanti by the end of the end of video Anda bisa jawab kenapa saya pilih perusahaan ini bukan perusahaan lain gitu. Ada alasannya. Setiap video yang saya buat itu ada alasannya kenapa saya pilih perusahaan-perusahaan tertentu, bukan asal pilih perusahaan langsung saya ajarin gitu. Anyway, enough with this mukbang shit. Let's get, karena udah banyak yang udah nonton, gue juga nggak mau terlalu lama, biarin kalian buat gue nonton. Saya udah prepare nih semua, sampai ada buat tisu. Oh, tadi ada yang tanya tentang kaos ini, kaos cuan. Anda kalau mau pesan kaos ini, kita sebenarnya nggak buat banyak, kita hanya sistem PO. Jadi di link Shopee saya, di sana ada yang saya tulisin. Anda bisa PO kan. Nah, di sana juga ada satu link yaitu saya mungkin pengen buat kelas tapi hanya kalau cukup orang ya. Itu sebenarnya satu to-do list saya. Nah, biasanya saya setahun 2 kali saya buat kelas dan kali ini kalau misalnya ada yang mau, Anda bisa register dulu. Kalau memang kelasnya orangnya cukup, gua akan jalanin. Biasanya saya akan taruh di mau belajar apa, kan. Dan kalau Anda ingat di episode lalu, saya ada bicara tentang episode 9 dan episode 10. Unfortunately, due to some changes in my circumstances, situasi gua berubah, sehingga ini kemungkinan adalah episode saya yang terakhir di tahun ini. Oke. Ini Starbucks manis juga, men. Ini apa nih? Caramel macchiato. Gue lebih suka nih yang biasa, yang panas. Tapi ini karena istri saya yang pesen. Nih, mereka selalu ngisi nama. Ups. Anyway, ini makan siang. Saya bayar sendiri. Tidak ada sponsor. Ya. Tapi kalau misalnya ada ini petinggi dari Starbucks, Pizza Hut, atau KFC mau sponsori video ini, let me know. I'll be happy to do it all over again dengan pakai baju KFC atau pakai orang jual pizza, atau ya jualan Starbucks. Ya, sedikit tentang pizza. Gue sekali lagi gue mau appreciate kerja keras tim kalian, walaupun di masa pandemi ini merupakan saat yang tidak mudah, tapi dari segi manajemen kalian, you guys are still fighting for it gitu. Anda masih melakukan apa yang kalian bisa lakukan. Jadi buat gue itu harus diapresiasi. Oke. Oke, keluar sekarang. Anyway, ini adalah episode 8 mukbang Pizza Hut, KFC, dan secangkir Starbucks. Nah, pertama-tama saya akan bercerita tentang cerita seorang petani dan sebuah traktor magis atau traktor ajaib. Nah, andaikan traktor ini memiliki harga 1 miliar. Jadi ada satu bisnis yang isinya, asetnya hanya sebuah traktor. Dan traktor ini harganya itu 1 miliar. Ya, asetnya cuma traktor 1 miliar. Dan umur traktor, di sini bentar ya.
Umur traktor 5 tahun. Oke. Nah, depresiasi berarti 5 tahun. Artinya apa? Depresiasi setahun 5 tahun. Setahun 200 juta. Tapi yang terjadi adalah traktor ini bisa menghasilkan uang atau cash flow sebanyak 200 juta. Nah, pertanyaannya, bisnis ini apakah sebuah bisnis yang bisa jadi investasi yang bagus? Oke? Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau misalnya petani itu membayar 1 miliar, ya, return atau net income itu sebenarnya 0%. Kenapa? Karena setahun tadi saya udah bilang, karena traktornya harga 1 miliar, setahun ada depresiasi 200 juta. Jadi walaupun traktor itu menghasilkan cash flow, ya, cash flow 200 juta, dia harus dikurangi depresiasinya 0. Ya, ini adalah kalau Anda lihat, it is a unprofitable business. Tapi apakah bisnis ini bisa menjadi sebuah investasi yang bagus? Kebanyakan orang bilang tidak, apalagi orang-orang yang dari segi accounting. Tapi saya akan katakan bisa, bahwa bisnis seperti ini bisa menjadi investasi yang bagus. Nah, sebagus apa? Nah, tentu saja sebagai investor ada satu hal yang Anda bisa kontrol, ya, yaitu harga yang Anda bayarkan. Nah, tentu saja Anda lihat petani yang tadi dia bayar 1 miliar untuk bisnis itu, ya, dan dia memilih untuk membayar 1 miliar. Tapi sebagai investor kita bisa membayar 1 miliar, kita bisa bayar 2 miliar, kita bisa bayar bahkan 500 juta. Oke? Nah, disinilah yang biasa kita sebutkan kalau Anda bayar 500 juta, Anda bisa membeli bisnis itu di bawah harga buku. Nah, kira-kira seperti apa? Anda bisa lihat di sini. Ini adalah kira-kira return Anda seperti apa kalau misalnya Anda invest di bisnis seperti ini. Nah, Anda lihat di bagian kiri adalah ketika Anda bayar lagi di harga 1 miliar. Di 1 miliar, return Anda 0. Nah, tapi Anda lihat di angka 500 juta kalau Anda beli atau 0,5 book value, itu return Anda di sini sekitar 20-25%. Oke? Dan semakin ke kanan, kalau Anda lihat ke kanan, kalau Anda beli di harga 100, which is 0,1 harga buku, return Anda akan mengerikan lagi. Anda bayangin, Anda keluar duit misalnya 100, oke? Di tahun pertama Anda sudah dapat 200, oke? Tahun kedua dapat 200 lagi. Di tahun kedua, Anda sudah mendapatkan 3 kali lipat di atas harga yang sudah Anda bayarkan, 400%. Di tahun ketiga, akan naik lagi, dan seterusnya. Oke? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena cash flow yang Anda dapatkan, walaupun secara accounting itu nol. Secara accounting, net income itu nol. Ingat ya, depresiasi itu non-cash item. Ketika Anda bayarkan, oke, Anda bayarkan, Anda beli barang di bawah book value, depresiasi itu tetap dicatatkan. Karena depresiasi dalam definisi accounting itu tujuannya apa? Tujuannya adalah pencatatan, bukan memberikan kepada Anda informasi tentang return dari investment. Nah, tentu saja Anda bertanya dong, apa yang terjadi kalau misalnya traktor itu di tahun kelima dan harus diganti? Ya, tentu saja dalam kasus ini kita bilang dalam tahun kelima kita tidak ngapa-ngapain. Ya, kita habis, kita tidak lanjut lagi. Jadi itu seperti bond ya dengan fixed income di mana tiap tahun Anda sudah tahu cash flow-nya seperti apa, ya. Nah, makanya di sini Anda lihat kebanyakan bisnis akan beroperasi lagi. Oke? Nah, tadi saya bilang as a stream of cash flow, kalau kita lihat cash flow-nya,
traktor atau bisnis itu bisa menjadi investasi yang bagus di harga tertentu. Ya. Dan return itu kenapa Anda bisa untung gede? Karena Anda membayar di bawah harga buku. Ya. Dan harga buku itu adalah keputusan yang sudah diambil oleh penjual sebelumnya. Jadi ini adalah zero sum game. Karena ada penjual sebelumnya yang udah rugi banget. Kalau dia bisa kalau Anda bisa beli 500 juta, artinya petani sebelumnya dia beli di 1 miliar, dia harus rugi 500, dia udah mengalami capital loss. Ya. Nah, sebagai bisnis, ini merupakan sesuatu yang beda lagi. Kenapa? Karena tadi saya bilang, dalam 5 tahun, Anda harus mereplace atau mereinvest beli traktor baru. Nah, tentunya aja, di sini kita langsung bertanya, berapa sih return saya kalau misalnya ini sebuah bisnis? Apakah depresiasi masih make sense? Yes, depresiasi itu sangat relevan. Tapi sebagai seorang investor, apa yang Anda lihat, apa yang Anda perhitungkan bukan depresiasi secara accounting. Saya dulu pernah ngobrol di forum bahwa kepada pembeli baru, terutama orang yang beli di bawah harga buku atau even di atas buku, depresiasi menjadi tidak relevan. Nah, ini membuat orang marah dan mulai mengkritik saya, Pak Kris tidak mengerti tentang accounting atau soal depresiasi. Nah, sekali lagi ya, depresiasi secara accounting itu tidak relevan. Tapi apa dong yang relevan? Nah, yang saya bilang aja yang relevan adalah depresiasi dalam arti replacement cost. Anda bisa Google replacement cost. Nah, replacement cost itu seperti apa? Replacement cost adalah uang yang Anda harus keluarkan untuk mereplace aset sehingga bisnis itu masih bisa beroperasi secara normal. Nah, artinya apa? Ada kemungkinan ketika Anda beli barang di bawah harga, misalnya 500 juta, mungkin traktor yang sama ketika Anda replace, itu Anda tidak bisa beli di 1M. Mungkin sudah tersedia di harga, misalnya nih, 500 juta misalnya. Nah, di 500 juta, dengan jangka waktu 5 tahun dibagi 5 berarti setahun 100 juta. Jadi depresiasi dalam arti replacement cost Anda bukan lagi 200 juta seperti yang ditulis oleh accountant yang dulu. Ya. Karena accountant yang dulu tidak peduli ketika kepemilikan berubah, dia harus mencatat depresiasi di harga 200 juta. Padahal mungkin ketika Anda beli traktor karena makin canggih, karena jadi model lama, itu mungkin harganya bisa turun. Jadi replacement cost Anda setiap tahun itu menjadi 100 juta, bukan lagi 200 juta. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kenapa kalau kita bicara depresiasi, capex, kita harus berhati-hati. Karena bisnis itu tidak statis. Setiap tahun ada perubahan. Nah, having said so, saya mau kasih tahu di dalam kalau ada depresiasi, sisi lain pasti ada yang namanya capex. Capex itu capital expenditure, adalah uang yang kita akan invest biasanya dalam bentuk barang. Ya. Dan dalam hal ini kalau misalnya kita beli traktor, yaitu capital expenditure kita. Nah, itu is as simple as possible. Tapi kenyataan di dalam bisnis sebenarnya, Anda sadar atau enggak, ada 2 jenis capex, yaitu MAPEX atau maintenance capex dan GROPEX atau growth capex. Ya. Kenapa ini jarang sekali dibahas oleh accounting? Karena secara akademis sangat susah untuk membedakan 2 kembar ini. Ya, biasanya digabungkan bersama. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita buat untuk istilahnya pendekatan, sama seperti episode sebelumnya, semuanya itu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi. Ya, pendekatan ini buat saya itu common sense. Ya.
Jadi itu salah satu dari ya mungkin bisa kita bilang ya ilmu hitam atau apa gitu terserah lah kan. Dan karena kalau secara akademis Anda mau pinpoint secara presisi mana Mapex itu Gropex itu susah. Oke. Nah, apa itu maintenance capex, apa itu Gropex saya jelasin dulu. Nah, maintenance capex ya itu adalah uang yang Anda keluarkan dan Anda keluarkan supaya bisnis itu bisa uh, keep maintain current level of business. Jadi bisnis itu tidak berkembang, tidak juga turun. Saya kasih contoh, kalau Anda punya satu restoran, ya, Anda buka restoran baru nih, ya. Nah, tahun kedua, tahun ketiga, Anda pasti keluarin duit dong. Misalnya ada lampu yang rusak, misalnya biaya perbaikan, biaya renovasi kursi yang rusak, Anda harus beli meja baru untuk di restoran itu. Nah, itu semuanya itu saya taruh di maintenance capex. Nah, kenapa? Kalau misalnya Anda punya total lampu Anda ada 30, ada 5 yang rusak, Anda tidak keluarin uang itu, berarti bisnis Anda pasti berkurang. Area tempat Anda pasti makin gelap, ya makin kecil. Atau misalnya meja, Anda punya 10 meja, 2 meja rusak, Anda keluarin untuk 2, itu maintenance. Hanya maintain di 10 meja. Ya, kalau Anda tidak keluarin itu, meja Anda dari 10 jadi 8. Berarti bisnis Anda akan shrink. Ya. Nah, ini tidak ada Anda beli meja baru itu 10 itu Anda tidak tambah apa-apa secara bisnis. Ya. Jadi itu tidak dimasukkan dalam growth capex, tapi itu maintenance capex. Barang rusak atau apa semuanya di maintenance capex. Nah, kalau growth capex itu apa? Nah, di sini ini menjadi lumayan blur, ya. Tapi ada kasus di mana kita tahu itu growth capex dan growth capex ini dilakukan itu untuk apa? Untuk menaikkan current level of business. Ya grow doh. Ya pasti grow untuk bertumbuh. Nah, contoh yang paling clear cut adalah ketika Anda punya satu restoran, Anda buka restoran kedua. Ya. Anda buka di restoran kedua itu sudah growth capex confirm. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya Anda dari 10 meja di area yang sama Anda tambah jadi 11 atau 12. Nah, sebenarnya Anda bisa argue itu growth capex walaupun di tempat yang sama, tapi ada area di mana itu menjadi abu-abu. Oke, nanti kita akan lihat dari cara saya untuk saya paparkan itu kira-kira seperti apa ya. Jadi Anda bisa lihat cara saya dengan tanda kutip common sense untuk untuk memisahkan ini dua. Nah, di bawah saya ada bilang lagi, true capex itu replacement cost. Tadi saya ada bilang sebelum slide ini, replacement cost ini kita gak akan diskusi di episode ini, is for other time. Oke, lanjut. Let's go to the food business. Saya udah bilang tadi, saya pakai contoh restoran. Ya, nah, bayangkan kalau Anda hari ini adalah seorang pemilik restoran. Ya, Anda sebagai owner. Pasang posisi Anda sebagai seorang pemilik. Ya, nah, Anda tahu di dalam posisi kita investor, kita harus bisa menempatkan diri kita bukan sebagai accountant. Ya, beda ya. Sebagai accountant, tapi Anda harus memposisikan kita diri sendiri sebagai pemilik. Nah, kalau Anda seorang pemilik restoran atau pemilik F&B business, what do you care about? Data apa yang Anda perlukan? Saya kasih lihat. Ini adalah data yang saya sebagai owner, saya peduli. Pertama pasti dong, gross margin. Gross margin itu biasanya kita mau tahu food cost kita berapa. Kan? Kayak restoran, mungkin restoran steak biasa food cost-nya lebih tinggi. Ya, supplier naikin harga lah. Ya, kalau Anda tanya restoran, pemilik restoran, kebanyakan yang mereka jaga di sini dengan penting adalah gross margin mereka. Ya, kan gross margin karena mereka itu menggunakan metrik ini diratakin.
di semua restoran. Jadi kalau misalnya gross marginnya turun, pasti dimarahin manajernya. Kenapa boros? Kenapa ini? Kenapa itu? Itu gross margin. Dan tentu saja Anda buka restoran yang berat dengan mungkin bubble tea, gross marginnya beda. Anda harus tahu itu. Kemudian tentu saja net margin. Net margin biasa akan mencerminkan seberapa efisien Anda menjalani bisnis Anda. Pegawai Anda, overhead Anda seperti apa, ya. Dan tentu saja depresiasi itu akan kemakan ke sini. Nah, ini jadi mulai kita masuk ke Gropex sama Mapex sama Gropex ya. Capex investment itu seperti apa? Kalau saya buka satu restoran, satu cabang, saya perlu keluarin duit berapa? Ya, setahun saya harus habis berapa untuk renovasi, untuk ganti lampu rusak, meja yang rusak, atau kursi yang rusak, ya. Dan tentu saja yang terakhir, kebanyakan owner tidak memikirkan PE ratio, dia nggak pikir ROI, dia kagak peduli itu biasanya, ya. Tapi dia peduli akan satu hal, kapan balik modal, break even ya di tahun keberapa. Ini adalah bahasa atau istilah yang dipakai oleh F&B owner. Anda bisa tanya, kalau Anda punya teman-teman lah ya pemilik restoran atau F&B business, selalu ditanya. Kalau di Medan itu mereka bilang bahasa Hokkien-nya kui ku tui pun, berapa lama balik modal. Oke. Nah, apa yang kita perlukan untuk exercise ini? Ada beberapa angka, balik lagi kita bisa lihat ke dalam laporan keuangan. Dan ini adalah data-data yang bisa Anda dapatkan. Dan di sini saya udah ada kumpulin datanya, tapi saya akan tetap construct dari awal, biar Anda ada gambaran. Tapi kalau balik lagi, kalau Anda punya data, satu persatu manual, saya punya data bank itu. Ya, jadi kalau Anda terminal bagus, Anda bisa tarik. Tapi even ada di dalam beberapa angka ini, ada yang nggak akan, you will not even get from terminal. Terminal angkanya kadang ada, kadang salah. Jadi, gue suggest kalau Anda benar-benar mau learn this well, do it manually, sekali lagi, kan, do it manually and try to understand lokasi data itu di mana. Nah, revenue COGS biasanya udah ada, operating expense, net income juga ada. Ya, itu dari laporan income statement. Oke. Kemudian ada juga yang namanya net income. PPE. PPE dan Capex. PPE itu ada di balance sheet di neraca, dan PPE yang saya pakai di sini adalah PPE net. Jadi sudah dipotong oleh depresiasi. Oke. Nah, Capex itu tentu saja ini bisa ditemukan di cash flow. Biasanya di investing cash flow. Jadi Capex itu biasa anggaran capital expenditure mereka tiap tahun. Dan ini yang ada yang namanya store count, yaitu jumlah cabang. Nah, di sini jumlah cabang itu biasanya ditemukan di annual letter mereka di bagian atas, tapi ada beberapa kasus selalu bisa didapatkan di laporan keuangan di bagian 1A kalau tidak 1B. Store count ini Anda harus cari satu persatu. Jadi kalau Anda bisa ada PDF, Anda cari, itu cepat sekali. Nah, dari angka itu saya akan jelaskan step-nya dulu sebelum saya lakukan. Tentu saja step 1 Anda kumpulin data, fill in data. Ya. Dan step 2 Anda kalkulasi rasio kunci. Ya. Rasio kunci seperti gross margin, kemudian net margin, kemudian sales per PPE, sales per store. Nah, ada angka saya lupa taruh di bawah. Tadi ada ada satu angka yang namanya, di mana? Hilang lagi. Oke. SSG. Oke. Nah, SSG adalah same sales growth. Nah,
Ini adalah alasan kenapa saya pakai 3 perusahaan ini. Salah satu alasan, karena 3 perusahaan ini melaporkan angka same store growth. Sorry lagi, same store. Ini kebanyakan ayam ini. Same store growth. Nah, jadi angka ini, 3 perusahaan ini melaporkan angka ini di laporan keuangan mereka. Bukan di bagian bawah, di mana yang ada bagian hitam putih, yang bagian auditor, tapi di bagian atas, di annual letter. Nah, jarang sekali orang itu ada informasi yang berguna di bagian atas tapi tidak ada di bawah. Jadi ini adalah salah satu angka yang saya rasa penting. Oke? Nah, buat kalian yang tidak tahu PPE itu plant properties dan equipment. Ya, biasanya kalau di restoran ya mesinnya, renovasinya, perabotnya itu semua masuk ke PPE. Oke, next. Kita jalanin. Nah, kita kalkulasi semua key ratio-nya di sini, kan? Kemudian ada angka seperti ini, ya. Nanti Anda lihat, dan ini sudah masuk ke interpretasi dan judgment. Anda mungkin bisa nggak setuju, but let me know di komen kalau Anda tidak setuju dan kenapa, atau angka yang lebih baik. Nah, saya ada angka yang namanya average sales per PPE. Ini rasio yang saya dapatkan dari, saya ambil omset dari perusahaan kemudian dibagikan PPE-nya. Ya. Nah, ini supaya saya bisa mengerti kira-kira bisnis itu membutuhkan berapa banyak investasi di PPE. Ya, apakah direnovasi, kembali lagi di kitchen-nya semua, untuk bisa menghasilkan omset tertentu. Ya, jadi angka ini tidak presisi, kan? Tapi nggak usah takut. Kenapa? Nanti akan Anda temukan angka ini biasanya sangat stabil. Jadi untuk satu perusahaan untuk satu konsep yang sama, misalnya nih, Anda bilang Burger King gitu. Nah, Burger King di Indonesia kalau dilihat itu sudah ada angka yang stabil. Di angka berapa rasio ini? McDonald punya angka tersendiri, KFC punya angka tersendiri, Pizza punya angka tersendiri. Jadi nggak usah takut. Anda nggak usah presisi di sini. Tapi Anda harus konsisten. Kalau Anda pakai PPE gross, di mana belum dikurangin depresiasi, ya Anda harus pakai gross semua. Di kasus ini saya pakai net. Ya. Saya percaya ada orang pasti berpendapat, pasti ada yang bilang lebih bagus pakai gross. Tapi sekali lagi, kalau Anda pakai gross atau net, itu terserah Anda. Yang penting Anda konsisten. Nah, selanjutnya, ini agak tricky. Incremental sales. Oke, nah incremental sales ini adalah sales yang dihasilkan, yang berhasil didapatkan di periode. Oke, kita ambil misalnya 5 periode, ya, 5 tahun. Incremental sales adalah apa yang Anda bisa dapatkan dari beyond the first year. Jadi tahun 2, 3, 4, 5 itu semua penambahan sales ini namanya incremental sales. Ya. Nah, incremental sales ini sumber berarti ini yang namanya growth. Ya, ini pertumbuhan. Misalnya omsetnya 100, sekarang jadi 500, itu incremental sales-nya. Ya, biasanya ambil dari tahun ke-5 kurang tahun pertama. Nah, yang tengah ini gimana? Gak relevan. Nah, jadi Anda harus hati-hati ya. Kalau misalnya, biasanya kalau restoran itu growth-nya 1, 2, 3, 5, dia smooth, dia naik. Ada naik, mungkin turun dikit lah. Nah, Anda ambil tahun terakhir aja. Nah, jadi misalnya 100, kemudian tahun ke-5 ada 200, incrementalnya ada 100 berarti. 200 kurang 100 sama 100. Nah, sumber dari kenaikan sales ini, ya, ada 2. Anda harus hati-hati. 1, kenaikan organik. Kenaikan organik itu dapat dari mana? Dari SSG, angka SSG itu. Nah, Anda harus tahu kira-kira satu konsep itu setahun dia bisa grow berapa banyak. Nah, kalau Anda tidak bisa dapat, dan by the way, semua 3 perusahaan ini melaporkan angka SSG. Tapi kalau Anda tidak bisa mendapatkannya, kalau bisnis seperti restoran, take a guess, antara 3-6%. Ya. Jadi itu gua rasa angka yang konservatif. Ya. Jadi Anda akan memisahkan 2 ini, sales yang di-generate dari organik
ya. Kemudian sales yang di-generate dari pembukaan toko baru. Nah, kenapa? Karena organic growth rate itu tidak di-fuel, tidak di-drive dari GrowPax. Nah, Anda harus ingat itu. GrowPax itu Anda harus invest supaya perusahaannya grow. Ya. Nah, kalau misalnya grow-nya organik, itu Anda tidak invest di GrowPax pun, itu sudah pasti grow. Makanya itu kita harus pisahin keluar. Oke? Nah, next, apalagi yang perlu kita perhitung. Ya. Tadi tadi gue udah bilang separate incremental sales based on existing store sama its organic growth. Kemudian tadi saya udah bilang juga remaining sales itu cost by growth, ya. Jadi kalau misalnya organic growth-nya udah ada, Anda udah tahu sisanya itu pertumbuhan dari pertumbuhan toko baru. Nah, pertumbuhan toko baru, kemudian Anda mau cari lagi, itu kan Anda udah dapatkan sales yang disebabkan oleh pertumbuhan toko baru. Anda harus tahu capex yang diperlukan untuk drive incremental sales ini yang disebabkan oleh growth. Caranya mana? Tadi kita ada rasio dari sales per PPE. Ya, kita udah ada angkanya. Nah, angka capex itu adalah bagian dari growth capex. Nah, tadi saya bilang di dalam capex cuma ada dua, GrowPax sama MAPEX. Kalau kita udah dapat GrowPax, maka kita akan dapat MAPEX. Nah, MAPEX ini adalah angka yang diperlukan, yang perlu dianggarkan perusahaan untuk bisa maintain. Nah, Anda nggak bisa kalau Anda buat renov satu restoran ya. Tadi saya bilang tahun kedua, ketiga itu pasti ada mesin rusak, dapurnya perlu direnov atau lampunya rusak, dan meja perlu diganti, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke MAPEX. Dan MAPEX itu hati-hati, kenapa? CAPEX itu kan Anda bawa, kalau 5 tahun, CAPEX-nya itu kan dijumlah semua. Ya, dijumlah semua, artinya MAPEX itu Anda harus cari per tahun. Misalnya kalau periode 5, Anda harus bagi 4. Bukan 5 ya, by the way, harus dikurangin 1. Ya, dan dari sana Anda turun lagi, Anda bisa pecahin MAPEX by store. Oke? Nah, sesudah itu Anda akan mendapatkan, kalau Anda sudah punya angka itu, Anda akan dapat angka-angka interesting seperti capex per lokasi. Ini adalah angka yang Anda bisa pakai. Anda bisa tahu, oh, kalau saya buka restoran baru, saya perlu duit berapa. Ya. Dan kira-kira tahun pertama saya bisa dapat sales-nya berapa ekspektasinya. Kemudian saya bisa dapat keuntungan per toko itu berapa. Dan yang penting buat banyak F&B owner, berapa lama saya akan balik modal dari store itu. Balik lagi kebanyakan F&B owner, dia gak mikir PE, dia gak mikir PB, dia gak mikir ROI atau ROC, atau itu rasio-rasio yang mungkin Anda suka sebagai seorang investor. Tapi as a owner, dia biasanya pakai yang namanya break-even year atau kuiku tui pun. Oke. Ini sorry. Nah, sekarang kita coba masuk ke prakteknya. Kita akan coba. Nah, dari praktek ini yang saya lakukan saya akan pakai. Di sini saya akan tulis fast. Ya, jadi buat kalian yang ingat ya, KFC kodenya bukan KFC, kodenya fast. Oke, tadi saya bilang kita harus ketemu revenue, kemudian gross profit. Ini saya kemarin ambil dari periode 2014 sampai 2019. Nah, Anda perhatikan ya, kenapa saya nggak pakai pizza di sini? Karena pizza itu baru IPO, jadi datanya masih kemarin itu 2 tahun. 2 sampai 3 tahun. Ya. Nah, tapi Anda akan temukan dengan teknik yang sama, sebenarnya kalau Anda pecahin per kuartal pun, Anda kira-kira akan mendapatkan hasil yang Anda akan juga dapat insight-nya, walaupun tidak seakurat kalau Anda punya data yang panjang. Ya. Oke.
ini angka yang saya udah dapatkan ya. Jadi oke, gross profitnya ini. Nah, jadi kalau biasa restoran mereka udah tahu nih, kalau misalnya kalau dia jual ayam, ya bahan ayamnya ini yang dia bayarin, ya. Gross profit. Nah, secara persen apa? Ini per ini. Nah, seperti saya bilang, di dalam analisa kita, eh, apalagi kalau di income statement ya, semakin atas, datanya semakin stabil dan semakin bersih. Kenapa? Kalau kita bicara revenue di sini ya belum dipotong apa-apa. Nah, gross profit di sini juga Anda lihat itu marginnya lumayan stabil. Dan saya rasa ini akan dipengaruhi oleh harga ayam. Ya. Nah, ini biasa saya akan ambil rata-ratanya. Ratanya 62 di sini. Nah, next ada yang namanya operating expense, kemudian net income. Operating expense saya dapat ini. Ini juga lumayan sedih sih, karena operating expense-nya ini cukup tinggi ya. By the way, ini udah ditambah ya. Nah, net income-nya Anda bisa lihat nanti dapatnya ini. Ya. Nah, net margin tentu saja ini dibagi oleh revenue. Nah, cukup stabil seperti yang saya bilang, kan. Sama, saya ambil average-nya sekitar 3%. Oke, kita lanjut. Nah, ada capex atau misalnya dibilang capital expenditure. Ini diambil dari cash flow. Ini adalah yang dikeluarin KFC. Nah, kalau di sini yang kita ambil adalah jumlah, karena kita pengen tahu jumlah capex yang di spend. Oke. Oke. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Kita harus kurangin 1 tahun. Ya, kenapa? Balik lagi, apa yang terjadi di 2015 kita anggap karena ini dikeluarin di tahun itu juga, ya. Jadi saya kurangin 1 tahun. Di sini ada PPE. Oke. Ini adalah di balance sheet. Kita akan ketemu ini. Jadi ini adalah aset perusahaan berupa, tadi saya bilang renovasi, alat dapur, meja, kursi, dan lain-lain semua. Kan? Nah, sales per PPE. Sekali lagi ya, Anda mau pakai net, Anda mau pakai gross, silakan. Ya. Saya rasio sales dibagi PPE. Balik lagi, ini angka Anda bisa lihat, mau dibilang stabil ya, gua rasa ini sebenarnya trennya ke atas. Ya, tapi saya biasanya juga ambil average. Kemudian, nih, ada store. Nah, store ini saya harus buka laporan keuangan satu per satu. Jadi jangan males guys. Ya. Jangan males. Saya buka satu per satu, saya catat. Dibilang dia ada berapa store. Nah, dari sini Anda bisa dapat angka revenue per store. Sama dengan revenue per ini. Nah, di sini aja saya rasa kita udah memiliki angka yang cukup interesting. Kenapa ya? Tahun lalu nggak ada. Hah? Wah, lama. Sorry. Ini nggak ada. Nah, revenue per store, Anda kira-kira udah bisa bayangin. Jadi, satu store KFC
Anda bisa lihat generate sekitar penjualan 9M. Which per bulan itu ya kira-kira 12. Berarti per bulan itu sekitar 750 juta. Berguna nggak angka ini? Sebagai restoran owner, saya rasa ini sebuah angka yang sangat berguna. Sorry, nggak kelihatan lagi. Oke, nah di sini kira-kira angkanya udah ada sebenarnya, ya. Dan Anda kalau dibandingkan episode 8, ini ya kecil sih. Nah, tadi saya udah bilang ada rasio sales per PPE. Ini for the sake of ini, saya pindahin dari sini aja. Saya ambil dari ini. Oke. Nah, kemudian saya mau cari incremental sales tadi. Berapa sih dalam waktu ini kenaikan sales itu dari mana? Anda bisa lihat angka tahun 2019 dikurangin 2014. Jadi ada kenaikan 2,5 triliun dalam jangka waktu 6 tahun. Dalam periode 6 tahun, KFC bisa menghasilkan pertambahan sales 2,5 triliun. Nah, balik lagi, ini angka incremental sales ini sumbernya ada dua, dari store yang udah ada, dan itu ada organik, ya. Kemudian ada angka, organik, kemudian ada angka yang sales yang dihasilkan pembukaan toko baru. Nah, same store sales, nah, ini Anda harus mencari ya dari ini ya. Pertama di sini, saya akan taruh 1,04. Ini 4%. Saya anggap 4% growth. Ya. Nah, balik lagi kalau datanya KFC, SSG-nya kayaknya nggak gitu bagus. Tapi data MAPB untuk Starbucks, nanti Anda akan lihat setiap tahun SSG-nya sangat jelas. Ya, tapi di sini sebenarnya kalau Anda mau save 2 tahun terakhir 2018 sama 19 terjadi same store growth-nya sekitar 3,5 sampai 4%. Jadi saya pakai 4%. Nah, ini 6 tahun kurang 1 berarti 5. Oke? Kita ambil sales tahun pertama ini. Kita mau tahu nih, kalau angka ini kalau organik aja ini dapatnya berapa? Oke? Kemudian ini berarti penjualan tahun pertama ya dikali 1,04, jadi 4% per tahun dipangkat 5 di sini. Jadi kalau misalnya si KFC nggak ngapa-ngapain, nggak buka toko baru, ini adalah salesnya. Nah, penambahan ini adalah 900M ini, Anda lihat, oke, same store sales. Di 900M di-generate oleh store yang lama, yang sudah ada. Anda lihat ya, di sini kan 4,2T. Ini adalah penjualan di tahun 2014. Kemudian, kalau kita tahu growth itu 4% per tahun, dia akan naik 5,12. Ya, artinya perbedaannya berapa di sini? Yaitu dikurangin 5,1 kurang 4,2. Oke? Nah, dari sini artinya sales yang di-generate oleh yang baru, artinya 2 kurangin ini. Ini adalah sales baru. Nah, jadi growth capex-nya berapa? Anda harus cari dari sini. Ini sales sudah ada dibagi oleh rasionya. Oke? Nah, jadi dari sampai di titik ini kita tahu untuk generate growth, generate sales by new store sebanyak 1,6 triliun ini, si Fast harus mengeluarkan 293M untuk buka toko baru. Oke? Nah,
Mapex-nya berapa nih? Mapex-nya simply ini dikurangin oleh ini. Ini adalah Mapex-nya. Sorry, ini ada negatif positifnya ya. Ini kalau gue mau fair, oke lah, negatif. Ya, kemudian sama dengan ini kurang ini. Ini adalah Mapex-nya. Ya. Mapex selama periode 6 tahun itu adalah 1,2 T. Nah, tadi saya habis dari sini ada Mapex per year. Ini dibagi 5. Nah, jadi si KFC dia harus menganggarkan 250 miliar setahun untuk menjaga kondisi store-nya itu supaya bisa di level bisnis yang tetap. Nah, kalau kita mau tahu nih, per store ini make sense atau enggak ya? Ini balik lagi saya kurangin. Saya akan ambil average store di sini. Balik lagi, average store ini Anda bisa pakai average store, tapi saya rasa kemarin itu saya pakai angka store terakhir. Ya, angka ini. Cuma karena saya tahu ini Mapex per year ini saya pukul rata di periode 5 tahun, 6 tahun itu, maka saya juga harus pakai konsisten, store-nya juga harus average. Ya, karena di tahun ini 255M, saya anggap di 2015 Mapex-nya juga 255, which actually overstated. Kenapa? Karena toko di tahun 2015 lebih sedikit daripada 2019. Seharusnya Mapex-nya itu lebih gede di belakang. Ya, Anda bisa tahu dari sini Mapex per store. Oke? Sama dengan ini dibagi 602. Nah, dari sini sekali lagi ini angka yang cukup useful. Jadi saya tahu si KFC itu setahun masih harus bayar sekitar 400 juta untuk renovasi, ganti lampu, dan lain-lainnya. Ya. Nah, capex per location bisa nggak kita tahu? Bisa. Caranya gimana? Kita cari sales ya from additional store. Atau mungkin nggak additional store. Ada pertambahan berapa banyak store? Anda lihat ya, di tahun terakhir 2019 dia ada 748. Kemudian di sini ada 493. Additional store-nya berapa? Sama dengan 748 dikurangin ini. Jadi kita tahu ada si KFC itu membuka 255 store. Ya. Nah, balik lagi, capex per store bisa nggak? Bisa. Kita tahu kenapa? Karena 255 ini restorannya, dibuka itu dalam periode tahun ini. Dalam periode 5 tahun ini. Dan capex-nya dia spend berapa? Yaitu 293 dibagi 255. Dari sini aja kita udah langsung tahu bahwa setiap kali KFC mau buka cabang baru, secara rata-rata dia harus keluarin 1,1 sampai 1,2 M. Oke? Nah, incremental sale itu berapa? Nah, saya akan kasih tahu angka ini bagusnya untuk apa. Nah, tadi kita ada ini dibagi ini. Nah, incremental sales ini apa? Ini adalah sales baru yang di-generate oleh store-store yang baru buka ini. Ya. Nah, kita lihat average per store di sini ada 9M. Sekitar 9M ya per tahun. Nah, jadi incremental sales ini kalau 6,2 artinya apa? Restoran biasa buka memang perlu waktu supaya bisa matang. Di sini average-nya 9M, kita anggap restoran matang rata-rata itu 9M. Tapi kalau untuk restoran-restoran baru, Anda bisa lihat dari sini 255
store, itu tahun pertama secara rata-rata again, itu hanya bisa menghasilkan omset 6,2. Ya, 6,2 M. Jadi ini merupakan di dalam dunia restoran ini angka yang buat saya ini cukup wajar. Ya, memang tahun pertama itu tidak ada optimal karena restoran itu perlu waktu untuk orang tahu marketing, untuk tahu awareness-nya itu. Nah, ada angka apa lagi yang bisa kita cari dari sini? Profit per store, new store. Ini caranya gimana? Saya biasanya ambil dari sini. Ya. Langsung sales kali ini. Ini adalah net profit margin di sini. Jadi gua tahu si KFC per store-nya dengan sales seperti ini yang baru, profitnya rata-rata 200 juta. Ya. 200 juta. Nah, kenapa saya cari beda angka ini dengan angka atas, bedanya apa sih? Karena saya perlu satu angka namanya break even year. Nah, sorry, balik lagi. Break even year seperti apa? Anda langsung ambil aja. Ingat tadi kan kita udah anggarkan capex. Kita mau buka nih, ini restorannya 1,1. Kemudian setahun kita bisa dapat ini 205. 5,6 tahun. Nah, dari sini kita bisa tahu KFC ini kalau dia buka satu toko, dia perlu 5,6 tahun. Nah, jujur ya, waktu saya jalanin ini, gue cukup kaget karena saya sering dengar, wah KFC supposed to be good, rame terus dan lain-lainnya. Dan ini 5,6 sebenarnya cukup lama juga. It's still a good business, cuma buat saya ini agak lama. Bayangin kalau misalnya saya buka satu restoran hampir mendekati 6 tahun baru balik modal. Ya. Nah, tapi saya dari sini saya akan buat range karena ada dua jenis break even year. Satu, tadi saya bilang tahun kedua itu biasanya restoran akan matang, tahun 2 atau 3. Ya, jadi tentu saja tahun pertama itu angkanya lebih sedikit. Ya, saya juga ada perhitungkan break-even year menurut sales restoran yang sudah matang. Ya, nah kita akan lihat dari balik lagi kita ke Excel ya. Oke. Ini adalah rekap yang saya buat dari 3 restoran ini. Anda bisa lihat ada Pizza, Fast, MAPB. Oke guys, dari sini Anda bisa lihat angkanya. Ada beberapa observasi. Nah, Anda akan lihat ya, kenapa saya ada tambahkan beberapa angka yang tidak ada di kalkulasi sebelumnya. Dan tidak ada template untuk buat aktivitas ini, makanya ketika Anda lakuin ini, Anda harus jeli, Anda harus berpikir, sehingga kalau ada data-data yang keluar, Anda harus masukin. Nah, saya temukan di sini, dari ketiga restoran ini, net tentu saja Anda bisa lihat, Fast itu punya margin paling rendah, yaitu 3%. Nah, dari ketiga perusahaan ini, ROI-nya, tiga-tiganya hampir sama. Ya. Dan reinvestment-nya agak beda, jadi Anda bisa lihat MAPB hampir 100% duitnya diputar lagi. Ya, saya rasa tidak terlalu penting di sini, tapi Anda bisa lihat di sales per PPE. Nah, ini ketiganya punya angka yang sangat berbeda karakteristiknya. MAPB salesnya itu untuk PP yang mereka lakukan itu sekitar 287, paling rendah di antara ketiga. Nah, kalau Anda saya sering bilang ya, jangan hanya bergantung dengan kuantitatif. Gunakan kuantitatif untuk bisa bertanya lebih bagus lagi mengenai kualitatif. Nah, dalam hal ini Anda harus berpikir, kenapa MAPB memiliki sales dan PPE rasionya paling rendah di atas 3. Nah, saya sendiri yang melihat seperti ini. Jadi kalau Anda ke Starbucks, itu biasanya average check per customer itu sekitar 40.000. Ya. Karena biasanya orang ke Starbucks itu beli kopi ya satu aja gitu loh. Anda beli kayak gini, ya udah.
Anda duduk misalnya 2 jam, 3 jam untuk kerja. Nah, tapi kalau Anda pizza ataupun KFC, biasanya eh, average check per customer itu lebih tinggi. Kenapa? Mereka biasa satu datang bersama keluarga misalnya, dan sekali pesan itu biasa minuman, makanan, dan mungkin french fries atau saladnya gitu. Nah, kalau untuk perbandingan pizza dengan KFC, saya rasa purely dari fast itu jual ayam itu jauh lebih kenceng, lebih cepat perputarannya daripada jual pizza. Pizza itu lebih masuk ke fast casual, sedangkan kalau KFC itu lebih ke fast food gitu. Nah, kemudian dari unit economics ini, tadi saya kan udah bilang ada first year revenue, kemudian mature revenue gitu. Kan? Jadi Anda bisa lihat dari kedua angka ini untuk masing-masing konsep, Starbucks itu cukup interesting MAPB. Nah, Anda lihat di sini ada 5,5 M itu versi revenue. Jadi bisa dibilang secara rata-rata 1 tahun itu ketika Starbucks sudah buka, itu langsung dia bisa menghasilkan 5,5 M. Sedangkan yang sudah mature itu 5,7 M. Jadi tahun pertama aja orang itu udah langsung tahu, udah hampir istilahnya kalau Anda start mesin itu udah langsung panas gitu loh. Kan? Dan ini mungkin karena brandingnya Starbucks juga ya. Jadi orang itu mencari-cari kalau ada Starbucks buka di satu tempat biasanya langsung rame gitu loh. Kan? Sedangkan Anda lihat untuk pizza sama fast itu bahkan untuk fast itu tahun pertama hanya bisa mencapai sekitar 75% dari salesnya. Ya. Nah, kalau misalnya pizza itu mungkin hampir sama 70-75% juga di sini. Nah, ini balik lagi, ini understanding kita akan membangun understanding kita terhadap tiap-tiap konsep. Nah, Gropex. Gropex itu Anda lihat ini adalah istilahnya uang yang mereka harus spend untuk buka satu store, Gropex per store. Ya, Anda lihat dari sini ada 2 yang mirip, 1 yang nggak mirip. Ya, nah ini saya suka pakai 2-3 perusahaan karena kalau ada kontras Anda bisa berpikir. Nah, dalam hal ini Anda lihat dari semua konsep KFC itu yang paling rendah 1 M. Jadi buat buka satu KFC baru itu hanya perlu 1,2 M. Nah, sedangkan MAPB dan pizza itu 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Nah, kenapa seperti itu? Kita mikir lagi. Nah, setelah saya lihat kalau Starbucks itu biasa interiornya jauh lebih mahal. Kenapa? Bagus, mewah. Orang makannya Anda nyaman di sana duduknya. Nah, kalau KFC biasa konsepnya terang, tapi meja kursinya very very basic. Ya. Dan kalau misalnya pizza mungkin pertengahan. Dia punya interior wah banget tapi nggak sebuah Starbucks juga. Tapi biasanya pizza itu outletnya lebih besar dari KFC. Saya observasi. Nah, ini saya nggak tahu, tapi saya yakin ini bisa kita lihat di data dari square meter. Seperti Starbucks, saya ingat di laporan keuangannya dia ada laporin berapa square meter total area yang mereka miliki. Anda bagiin aja per jumlah store. Anda akan dapat size per store. Nah, dari sana Anda bisa. Sekali lagi, kuantitatif hanya membangun satu fondasi supaya kita bisa, we can ask a better question. Oke. Nah, first year profit Anda bisa lihat dari sini. Dari sini Starbucks itu Anda lihat itu profitnya paling tinggi loh. Kan? 600 juta per lokasi. Ya. Nah, sekali lagi, jual minuman. Kenapa? Jual minuman pada generally lebih tinggi marginnya. Sorry. Tadi saya minum Starbucks, sekarang saya minum KFC, Coca-Cola. Ya. Nah. Sorry. Mapex per store Starbucks itu 600 juta per lokasi. Ya. Kemudian
Kenapa? Balik lagi kalau misalnya Starbucks itu interiornya kan lebih mahal. Jadi mungkin dia ganti itu lebih banyak. Nah, sedangkan Mapexnya si pizza, walaupun Capexnya, Gropexnya itu hampir imbang dengan Starbucks, tapi di sini Mapexnya lebih kurang. Nah, ini saya masih tanda tanya, kenapa dia lebih kurang? Nah, bisa saja nih kalau dari kasus MAPB, itu yang diganti, yang harus di-replace biasanya mungkin mesinnya. Sedangkan dalam pizza itu mungkin meja dan kursinya. Makanya lebih murah. Tapi balik lagi ini sesuatu yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhitungkan. Nah, profitnya Starbucks lebih banyak 300 juta, KFC 230, dan pizza 273. Nah, di sini gear to BEP-nya saya pakai range. Ya tadi ini berdasarkan kalau misalnya Anda menggunakan sales tahun pertama atau sales mature. Sales tahun yang sudah mature. Ya, MAPB range-nya cukup tight itu karena tadi saya udah bilang bahwa tahun pertama aja mesinnya udah langsung panas. Jadi sekitar 5,6 sampai 5,9 tahun. Itu balik modal. Sedangkan yang paling volatile mungkin buat saya pizza. Pizza itu 5,2 sampai 7,5. Jadi dia mungkin bisa lebih cepat dari Starbucks. Mungkin bisa paling lama di antara ketiga konsep ini. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan ada satu additional thing that I put di royalty. Nah, kenapa? Kenapa saya masukin royalty? Karena ketika saya selesaikan ini, saya merasa bingung. Kenapa? Karena saya pernah ada report untuk perhitungan Starbucks. Starbucks itu tidak sepanjang itu. Setahu saya itu di bawah 2 tahun break-evennya. Saya bertanya dong, kenapa bisa seperti ini? Dan tentu saja saya harus melihat apa beda Starbucks di bawah MAPB dan Starbucks pusat. Saya tentu bertanya-tanya. Kan, kenapa bisa ada diskrepensi hampir 4 tahun dalam hal ini? Dan akhirnya saya temukan jawabannya. Jawabannya apa? Di royalty. Nah, sebelum kita lihat di slide selanjutnya, saya akan tunjukkan itu unit ekonomisnya Starbucks pusat. Supaya Anda mengerti bisnis Starbucks itu bisa sebagus apa. Nah, tapi sebelumnya saya akan bicara tentang royalty dulu. Anda bayangin, royalty itu di-charge oleh pusat pemilik brand. Ya, Pizza Hut itu dibayar kepada Yum Brands, ya, yaitu satu perusahaan dengan Pepsi, ya, dan Taco Bell. Nah, Fast itu dibayar ke KFC. Nah, Anda lihat, terutama untuk kasusnya Fast, dan Anda lihat royalty itu hampir sama across brand, ya, 6% dari omset. Jadi itu sebenarnya menyakitkan. Nah, jadi sebenarnya kalau tanpa royalty, KFC itu sekitar 10%, pizza itu sekitar hampir 12%, Starbucks juga sekitar 12% net margin. Ya, yang paling sakit sebenarnya si Fast, si KFC. Anda lihat uang yang dibayarkan kepada pemilik brand 7%, itu 2 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh KFC sendiri. KFC. Jadi buat saya ya sedih aja. Nah, artinya apa? Kalau hari ini mereka gak bayar royalty, break-even point-nya ini jauh lebih cepat. Nah, saya tidak lihat Yum Brand, saya tidak lihat si pizza. Oh, by the way, pizza dengan KFC pusatnya juga satu perusahaan. Bentar saya ceknya. Yum Brand. Yes, oke. Nah, ini trivia buat Anda. KFC sama ini Yum Brand kalau Anda lihat ini. KFC, Pizza Hut, Taco Bell, ya. Mereka itu satu perusahaan. Ya, di China itu juga satu perusahaan, tapi di Indonesia. Nah, jadi kalau dia nggak bayar royalty, itu jauh lebih cepet nih baliknya. Nah, kita lihat dulu si Starbucks pusat itu seperti apa. Nah, ini adalah Starbucks pusat. Gross lebih kecil, ya, net sekitar 14%. Ya, Anda lihat di sini 14%. Nah, kalau kita lihat royalty kan tidak ada. Di Indonesia itu sebenarnya 12,2%. Nah, kenapa di Indonesia lebih kecil saya juga tidak tahu. Ada kemungkinan karena dia harus beli kopi. CO gas-nya lebih tinggi atau gimana.
Nah, gross ini saya nggak tahu kenapa Starbucks 30%, tapi ya kita lihat aja, di sini ada 14%. Nah, ROE sama reinvestment rate itu not available. Kenapa? Karena Starbucks ini negative book value. Negative book value, ROE-nya jadi nggak make sense gitu loh. Jadi, ini perusahaan tidak perlu capital untuk grow. Ya. Nah, sales PPN ini 445, lebih tinggi dari Indonesia. Kenapa? Kebanyakan Starbucks itu lokasinya di Amrik. Jadi memang sales per store-nya lebih tinggi. Nah, saya ada terjemahin di sini ke dalam kira-kira rupiah gitulah. Nah, Anda bisa lihat ya, di sini mereka per store itu mereka invest hampir itu imbang sama di Indonesia. Anda lihat di sini ada 1,8, di Indonesia 1,9, malah lebih sedikit. Tapi sales yang di generate itu jauh lebih tinggi, antara 8 sampai 12. Nah, ini beda Starbucks luar, berarti panasnya perlu itu karakteristiknya hampir sama dengan pizza dan fast di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kenapa Starbucks itu panasnya jauh lebih cepat? Mungkin ya efek branding orang Indonesia mungkin taunya Starbucks lifestyle gitu. Jadi pengen gitu loh, kayak pengen kelihatan di Starbucks atau apa. Jadi brandingnya di mata orang Indonesia itu Starbucks punya positioning yang sangat kuat. Ya, sedangkan kalau Anda di Amrik, Starbucks itu is almost on every corner gitu loh. Jadi padat sekali, itu hampir kayak fast food gitulah ya. Jadi Starbucks itu kayak Panera, mungkin kayak store-store lain yang Chipotle. Jadi brandnya mungkin nggak premium. Nah, di China Starbucks gua nggak tahu, tapi seharusnya itu karakteristiknya sama dengan Indonesia. Nah, Anda bisa lihat apa yang terjadi di sini. BEP year to BEP Starbucks itu 1 sampai 1,6 tahun. Anda bayangin, makanya itu Starbucks itu grow-nya itu kayak jamur di luar, cepet sekali baliknya. Dan buat saya ini salah satu efek dari royalti. Kalau Anda harus bayar royalti, itu Anda 6% yang Anda sebenarnya bisa pakai untuk buka toko baru, terpaksa Anda harus habiskan untuk bayar ke prinsipal. Nah, jadi Anda ingat ya, bukan berarti kalau misalnya bisnisnya Anda dapat brand yang bagus, belum tentu itu lebih profitable daripada Anda build restoran atau build konsep di mana brandnya punya Anda sendiri. Kalau brandnya punya Anda sendiri, yes, Anda ada disadvantage terhadap brand-brand yang jauh lebih established, tapi Anda harus ingat, dibandingkan seperti Starbucks di Indonesia, MAP, KFC, Pizza, Anda punya free 6-7% margin dari revenue Anda, di mana Anda bisa pakai untuk apa? Untuk invest di brand Anda, untuk invest di teknologi, untuk invest di hal-hal lain yang kalau misalnya perusahaan-perusahaan gede seperti mereka ya kagak bisa. Tapi tentu saja dengan brand Anda yang lebih kecil, yang gak gitu terkenal, salesnya mungkin sales tahun pertama Anda tidak akan bisa kayak Starbucks. Mungkin setahun ini kalau di Indonesia Starbucks itu sekitar 400 sampai 500 juta per bulan. Nah, mungkin kalau Anda tidak punya brand, mungkin Anda bisa 200 sampai 300 juta. In that case, jangan spend terlalu banyak di capex, jangan spend 2M, spendnya berapa? 800 juta, 900 juta. Nah, makanya inilah penyebab kenapa buat saya Anda harus pelajari unit ekonomi dari restoran ini. Ya, apalagi sebagai owner. Teknik seperti ini berguna baik sebagai owner atau Anda sebagai entrepreneur, baik sebagai investor atau Anda sebagai entrepreneur ketika menjalani bisnis seperti ini. Oke, kita next. Jadi take away-nya apa? Ya. Nah, jadi pertama tentu net margin, gross margin give you an idea about business. Ya, Anda bisa mengerti di dalam income statement ya itu seperti apa. Ya, tapi angka-angka itu tidak akan memberikan pengertian cost perusahaan untuk grow itu seperti apa. Supaya perusahaan itu bisa grow, itu Anda nggak bisa. Seperti Anda lihat tadi, ketiganya itu, kalau Anda balik lagi ke sini, kalau Anda cuma lihat bagian atasnya, ini sebenarnya nggak beda jauh dari atas. Gross-nya hampir sama, net-nya juga hampir sama. But it doesn't tell you about how fast mereka turn aset mereka,
seberapa cepat dari margin mereka, dan kalau buka cabang baru itu seperti apa. Nah, tentu saja dari tiga ini yang paling cepat grow sebenarnya si KFC. Kenapa? Karena dia ada perlu 1M, 1,2M untuk buka cabang baru. Starbucks perlu 2M, ya. Jadi hal ini tidak akan kelihatan di atas. Nah, ketiga, secara kualitatif pertumbuhan itu ditentukan banyak analisis, ya. Dan buat saya untuk understanding growth hampir 80% sampai 90% itu ditentukan oleh analisa kualitatif Anda. Jangan terjebak kuantitatif, ya. Jadi dan buat saya kualitatif, komponen yang paling penting itu apa? Runway, seberapa panjang itu runway Anda. Runway itu market Anda seberapa banyak. Misalnya KFC. KFC itu mungkin di Indonesia mungkin nggak 100.000, ya enggak juga. Nah, Anda harus bisa analisa KFC itu seberapa banyak, maksimumnya itu normalnya di berapa gitu. Nah, kalau misalnya itu dari mana, ya common sense juga ya. Kalau misalnya susu, Anda bisa pakai mungkin rasio konsumsi susu per kapita, ya. Atau mungkin KFC ya lokasi cabang per kapita, atau misalnya konsumsi ayam, atau misalnya dari discretionary spending customer. Jadi nggak ada satu template di mana Anda bisa bilang, oh ini adalah template yang paling bagus, ya. Makanya saya bilang ini kualitatif, tergantung pengertian Anda akan industri itu, kan. Yang kedua, kompetisi. Nah, kompetisi itu jadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya kompetisi menjadi sangat satu isu, maka growth itu ada kalanya menjadi nol. Jadi growth itu hanya bisa punya value kalau company itu punya barrier of entry atau moat. Karena kalau misalnya company itu tidak mempunyai barrier of entry, ketika dia grow, ketika dia ada profit, maka profit itu, margin itu akan diambil dari orang lain. Diambil oleh orang lain. Jadi growth itu ada kalanya growth itu tidak punya value. Dalam kasusnya ketiga perusahaan ini, ketika perusahaan itu sedikit banyaknya punya barrier of entry, punya moat, ya. Jadi Anda bisa lihat growth-nya mereka secara omset akan diterjemahkan ke kenaikan EPS juga, ya. Nah, secara kuantitatif peranan kita untuk analisa growth ini apa? Ya paling sedikit Anda bisa tahu growth kalau mereka mau kembang itu semahal apa dan seberapa cepat perusahaan itu bisa secara teoritis bisa grow. Kenapa secara teoritis? Karena ada kalanya dia bisa grow 20%, tapi manajemen for some reason dia hanya grow 10%. Mungkin karena dia mau bagi dividen lebih banyak, atau mungkin lagi males. Bisa nggak manajemen males? Bisa, ya. Jadi itu sesuatu yang Anda boleh tambahkan ke analisa kalian. Oke, saya pindah dulu. Kemudian terakhir, nah perbedaan dari MAPEX dan GROWPEX ini juga membantu, ya, di dalam pengertian kita akan owner's earning. Dan owner's earning ini tidak ada rumusnya. Buffett pernah mengatakannya, tapi untuk rumusnya ya gak ada yang pasti. Dan saya ngerti kenapa Buffett mungkin tidak mengatakan rumus, karena balik lagi analisa seperti ini memerlukan campuran dari kualitatif dan kuantitatif. Makanya Anda tidak bisa bergantung sama rumus untuk ini. Dan MAPEX itu true cost dan selalu harus dikurangin. Makanya biasanya yang saya lakukan adalah depresiasi. Saya tetap tambah balik karena buat saya depresiasi secara accounting itu akan mengkaburkan uang yang kita bisa dapatkan sebagai owner atau owner's earning kita. Kemudian dari owner's earning kita akan kurangin MAPEX. Ya, it's true cost and should be subtracted. Dan GROWPEX atau growth expenditure itu optional. Tadi saya sudah bilang, perusahaan boleh memilih untuk tidak grow. Artinya apa? Bagian itu kita harus keluarin dan masukin lagi, dan itu adalah bagian dari free cash flow. Ya, jangan punish company untuk menganggarkan GROWPEX karena perusahaan itu mau grow. Dan kalau kita udah establish bahwa perusahaan itu ketika grow dia bisa compete, dia ada barrier of entry, maka
ada value yang di-generated. Nah, seberapa banyak value yang di-generated kita agak bahas di sini, ya Anda bisa cari dari return of incremental invested capital. Ya, jadi growth itu, GrowPax ini buat saya adalah bagian dari cash yang bisa ditarik keluar, tapi instead digunakan lagi untuk di-reinvest ke dalam perusahaan supaya bisa grow. Oke. So, buat saya itu aja sih buat hari ini. Kalau Anda yang belum subscribe, please remember to subscribe. Saya udah bilang bahwa this might be my last episode of the year. 90-95% confirm. Jadi have a good year. Benar-benar ini 2020 ini satu tahun yang cukup menarik buat kita semua, ya. Dan saya harap kita gak berhenti belajar, kita gak hanya tahun ini aja, dan semoga tahun ini menjadi tahun persiapan kita untuk perjalanan investasi kita yang cukup panjang, ya. Itu aja. So thank you banget untuk supportnya untuk selama ini. Gue bener-bener bersyukur. Waktu saya mulai dari episode 1, saya juga gak kepikiran bisa sampai 9 episode pada tahun ini. Dan thankfully, I think this has been a great journey for me. Dan gue seneng buat teman-teman banyak yang mungkin message saya, mungkin taruh di komentar, thank you, bilang thank you sama saya, dan I'm really happy to see that kalian juga bisa mendapatkan faedah dari episode-episode saya ini. So thank you banget. So hopefully we'll see you in the next episode, and have a good day. See you. Okay.